Oke, pada kesempatan ini saya ingin melakukan long range, di mana tadi pagi saya sudah melakukan Terbang sejauh 3,456 km. Nah, untuk melakukan long range sebenarnya ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu untuk kita melakukan penerbangan jarak jauh harus ada rencana penerbangan yang harus kita buat agar supaya kita dapat memperoleh target yang kita inginkan. Apa saja yang perlu kita persiapkan adalah yang pertama, kita harus membuat rencana jalur penerbangan. Jadi seperti kita seorang pilot, tentu kita harus mempunyai rencana jalur penerbangan tersebut. Bagaimana seorang pilot drone mengetahui jalur penerbangannya? Nah, cukup mudah, yaitu kita sebelum terbang kita membuka Google Map. Google Map kita buka dan kita lihat, kita coba melihat seberapa jauh kita harus menerbangkan drone kita. Nah, syarat penerbangan jarak jauh tentunya kita harus menghindari beberapa potensi interferensi sinyal yang nanti akan mengakibatkan drone kita tidak bisa untuk melakukan penerbangan jarak jauh. Nah, dengan Google Map kita dengan mudah mengetahui mana-mana dan arah mana kita bisa melalui jalur tersebut supaya tidak terjadi gangguan sinyal. Nah, seperti yang saya lakukan, saya melakukan melihat terlebih dahulu akan Google Map dan saya melihat celah-celah di mana penerbangan sejauh 3,456 km tersebut dapat saya capai, yaitu dengan cara melihat di Google Map jalur di mana tidak ada gedung-gedung atau sutet yang bertegangan tinggi yang begitu banyak. Nah, itu sebabnya saya melakukannya di areal persawahan yang dimana meskipun ini dekat sekali dengan perumahan saya, tetapi saya mencoba mencari di Google Map jalur mana yang bisa saya gunakan. Nah, kebetulan target saya adalah menelusuri jalan tol Surabaya Mojokerto, di mana tujuan saya ingin sekali untuk sampai ke gerbang tol Warugunung yang jauhnya sekitar 3,5 km. Oh ya, satu hal yang perlu dicatat, mengapa saya hanya sampai 3,456 km. Hal ini terjadi karena ternyata saya keliru mengeset parameter jarak penerbangan. Saya pikir sudah 3.500, ternyata saya menggesernya masih hanya 3.440 meter. Nah, 16 meter merupakan bonusnya dari drone ini, sehingga saya bisa mencapai 3,456 km. Dan credit point buat teman saya atau rekan kami yang ada di grup SJRC Indonesia, di mana dia sudah memodifikasi APK 3.5.3 versi 2. APK ini bagi saya sangat enak sekali karena ringan, tidak ada jam, karena mungkin jam akan membuat APK ini menjadi berat dan membuat boros baterai. Selain itu, di dalam APK ini Mas Dirgantara juga sudah mengeset di mana bila remote dan drone lost connection, maka drone tidak otomatis RTH, dia masih menunggu untuk bisa tersambung lagi. Nah, ini yang kemudian kalau sudah tersambung dia bisa melaju lagi. Dan RTH yang paling tepat adalah
pada waktu mencapai jarak yang sudah kita set. Nah, seperti yang saya lakukan ini, jarak 3,456 km itu adalah jarak maksimal yang saya set di 3,440 km, sehingga drone otomatis RTH. Ini bukan karena saya RTH, tetapi karena memang set saya hanyalah 3,440 meter. Jadi sehingga pada waktu 3,456 km drone otomatis kembali. Dan saya tidak mengalami loss sinyal sama sekali di dalam perjalanan pagi ini. Memang perjalanan yang saya lakukan adalah melawan matahari, sehingga banyak sekali backlight yang bisa terlihat dari gambar video ini. Nah, ini coba kita lihat di atas. Nah, ini sudah mulai mendekati target, yaitu gerbang tol Warugunung yang jaraknya sekitar 3,5 km. Saya mendapatkan 3,5 km itu dari Google Map. Dan saya mencoba mencari jalur di mana tidak terjadi interferensi sinyal. Karena otomatis kalau ada interferensi sinyal, pastilah terjadi gangguan dan target itu tidak akan terpenuhi. Nah, demikianlah buat teman-teman yang mau melakukan long range, sebaiknya trading plan-nya dibuat dulu dengan bantuan Google Map. Kita melihat jalurnya dan kemudian kita set parameternya, jarak dibatasi, berapa jauh dan target mana yang kita akan tuju. Jadi kita long range itu tidak asal-asalan, asal terbang dulu kemudian mencari ke sana gitu. Tidak, itu akan membuat long range yang sering gagal. Nah, di depan kita lihat sendiri bahwa sudah terlihat tol Warugunung, gerbang tolnya yang mulai didekati oleh drone ini. Nah, di sini di sebelah bawah tadi itu juga ada pabrik-pabrik. Karena di sini lingkungan sekitar tol ini adalah tempat industri, di mana pabrik-pabrik pada berkumpul di sini. Nah, ini adalah wilayahnya perindustrian. Nah, di sini kita mulai lihat ini adalah gerbang tol Warugunung. Nah, ini makin mendekati. Nah, di sini drone akan bersiap akan balik karena sudah berada melebihi parameter 3,440 km yang sudah saya set. 3,440 km yang sudah saya set. Nah, tetapi drone ternyata berhasil menjelajah sejauh 3,456 km. Nah, di sini dia melakukan ketinggian dibatasi. Drone melakukan RTH. Kita lihat dia berputar. Nah, dia mulai sebentar, mundur sebentar, berputarlah dia. Nah, ayo pulang. Dia melakukan RTH. Demikianlah mungkin buat teman-teman yang ingin long range, sekali lagi lakukan rencana penerbangan yang tepat hingga long range-nya tidak gagal. Selamat menerbangkan drone SGR-C F22S atau yang lainnya, karena drone ini adalah drone badak ya, drone penjelajah. Bye bye.
lights went down, when you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life, equip my soul, find the real gold, I'll fulfill what I started. Cold.
Mendarat. Oke, drone detik-detik drone akan mendarat. Pertanyaannya, apakah masih mungkin lebih dari 3.456 meter? Saya jawab masih. Kenapa? Karena memang saya men-setnya parameternya hanya 3.440 meter. Pengalihan kendali. Jadi masih mungkin sampai 4.000. Nah, apa saya akan melakukannya? Kita lihat video selanjutnya. Terima kasih.